wabarakatuh. Di sini saya Ermelia Asmara dengan NIM 2386 dari Prodi PTSD akan menjelaskan tentang praktikum IPA, menjelaskan struktur bagian bunga sepatu bunga yang sempurna. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bagian-bagian bunga sepatu dimulai dari tujuan pembelajaran, lalu teori dasarnya. Tujuan belajar yang pertama mengamati dan mengenal bagian-bagian dari bunga sepatu. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing dari bunga sebagai alat reproduksi tumbuhan. Lalu selanjutnya teori dasar. Bunga sepatu merupakan bunga terlengkap dan sempurna karena memiliki semua bagian utama bunga, yaitu yang pertama ada daun, kelopak, mahkota, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Lalu selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama ada bunga sepatu, yang kedua ada pinset, yang ketiga ada cutter, dan yang terakhir alat tulis. Lalu selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, amati bentuk keseluruhan bunga sebelum dibedah. Yang ketiga, lepaskan bagian-bagian bunga secara perlahan dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik menggunakan pinset. Yang keempat, pisahkan bagian-bagian bunga dan taruh di atas kertas putih. Lalu yang kelima, catat hasil pengamatan seperti bagaimana tekstur dari mahkota, berapa jumlah benang sari, dan putik. Lalu yang terakhir, simpulkan pengamatan dari bagian-bagian bunga sepatu dan jelaskan bagaimana fungsinya. Jadi di sini kita akan mengamati struktur bunga sepatu dan melihat bagian-bagian dari bunga sepatu. Yang pertama ada tangkai, kelopak, mahkota, tangkai putik, tangkai benang sari, kepala putik. Mahkota bertekstur halus berwarna merah. Kita ambil. Mahkota terdapat 5, 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 5 buah. Lalu kita pisahkan tangkai putik dengan kelopak menggunakan pinset. Kita hitung juga kelopaknya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelopak berwarna hijau muda dan teksturnya agak sedikit halus, namun ada terasa kasar di bagian pinggirnya. Kita pisahkan untuk melihat bakal bijinya. Terlihat di sini ada 1 bakal biji berwarna hijau kekuningan dan berbentuk lonjong. Selanjutnya kita akan mengamati dari putik dan benang sarinya. Kita lihat ini tangkai putik berwarna merah, lalu di sini merah kecil di atas, merah tua, dia adalah kepala putik. Kita hitung kepala putiknya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4,
dan 5. Lalu untuk berwarna kuning-kuning kecil ini, ia disebut kepala sari. Mari kita hitung kepala sarinya. Ada 1, 2, 3, 7, 6, 7. Jadi ada total 77 kepala sari. Setelah melihat semua bagian bunga sepatu, mari kita sebutkan fungsinya. Tangkai berfungsi untuk menopang bunga, bakal biji untuk melindungi sel telur. Lalu mahkota untuk menarik serangga. Kelopak berfungsi untuk melindungi bakal biji. Putik sebagai alat reproduksi betina, dan benang sari reproduksi sebagai jantan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bunga sepatu memiliki struktur bunga yang lengkap. Bunga sepatu memiliki bagian-bagian bentuk dan fungsinya yang berbeda, namun saling berkaitan untuk proses perkembangbiakan dan pertumbuhan akar biji. Bunga sepatu memiliki 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan betina, yaitu putik dan benang sari. Maka bunga sepatu dikatakan bunga sempurna karena memiliki 2 jenis kelamin di dalam satu bunga. Bunga sepatu memiliki peran penting untuk proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif.